Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azami Nur Fawas dari kelas 10-5 absen 6. Akan mempresentasikan kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga tahun 1527 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya di Trowulan, Jawa Timur. Disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Raja-raja yang memerintah Majapahit yang pertama ada Raden Wijaya dari tahun 1293 hingga 1309. Yang kedua ada Raja Jaya Negara dari tahun 1309 hingga 1328. Yang ketiga ada Trihwana Tunggadewi dari tahun 1328 hingga 1330. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Itu dari tahun 1350 hingga 1389. Yang kelima ada Raja Wikramawardhana dari tahun 1389 hingga tahun 1429 Masehi. Hasil kebudayaan kerajaan Majapahit yaitu candi, biasanya peninggalannya itu ada banyak. Yang pertama adalah Candi Bajang Batu yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ini dahulunya merupakan sebuah pintu masuk dan gerbang menuju bangunan suci pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini telah disebutkan dalam kitab Naga Kertagama. Yang kedua ada Candi Tikus, terletak di Mojokerto, terbuat dari bata merah dan berasa 3,5 meter di bawah tanah. Candi Tikus ini dijuluki merupakan sebuah pertirtaan atau yang disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan atau para bangsawan sekaligus menjadi tempat penampungan air. Yang ketiga ada Candi Penataran, merupakan candi termegah dan juga terluas di daerah Jawa Timur. Terletak di Blitar, candi ini didirikan pada masa pemerintahan Maharaja kelima Majapahit yaitu Wikramawardhana. Kemudian pada tahun 1995, candi ini Penataran ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Dan beberapa candi di Majapahit, kerajaan Majapahit itu ada banyak, yaitu yang pertama itu ada Candi Tenggawangi di Kediri, 2 Candi Sawentar di Blitar, ketiga Candi Surawana di Kediri, 4 Candi Brahu di Mojokerto, 5 Candi Wiringin Lawang di Mojokerto, 6 Candi Sumberjati di Blitar, 7 Candi Sumur di Sidoarjo, 8 Candi Pari di Sidoarjo, 9 Candi Sukuh di Karanganyar, 10 Candi Ceto di Karanganyar, 11 Candi Jabung di Probolinggo. Kita lanjut ke hasil kebudayaan berdasarkan prasasti. Dari kebudayaan berasal dari prasasti, itu yang pertama ada Prasasti Waringin Pitu, kedua ada Prasasti Prancapasapura, ketiga ada Prasasti Biloluk I, yang keempat ada Prasasti Canggu, kelima ada Prasasti Parung, keenam ada Prasasti Balawi, ketujuh ada Prasasti Kudadu, 8 Prasasti Karangbogem, dan 9 Prasasti Sukamerta. Dan selanjutnya ada hasil kebudayaan berdasarkan kitab. Yang pertama ada 1 Kitab Sutasoma. Pada abad ke-14, Empu Nantular menulis Kitab Sutasoma atau yang dikenal sebagai Kakawin Sutasoma. Kitab bercerita mengenai kehidupan beragama pada masa kerajaan Majapahit dan juga menjadi
landasan umum tentang Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama juga menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lampau. Kitab ini ditulis atas media lantar yang ditulis oleh salah satu empu terkenal pada waktu itu, yakni Empu Prapanca. Yang ketiga ada Kitab Arjuna Wijaya. Kitab Arjuna Wijaya merupakan naskah klasik dengan bahasa Jawa kuno hasil karya Empu Tantular. Adapun isi kitab ini menguraikan peperangan antara Raja Arjuna Sabarabahu serta Patih Sumatri dengan Rahwana. Hasil ekonomi dan politik Kerajaan Majapahit, yaitu adalah pemerintahan sentralistik yang kuat di bawah pemerintahan raja-raja di ibu kota Trowulan. Yang kedua ada ekspansi wilayah, yaitu memperluas kekuasaan untuk mengendalikan sumber daya. Yang ketiga ada pajak, digunakan untuk membiayai administrasi dan infrastruktur. Keempat ada perdagangan maritim. Perdagangan maritim mengendalikan jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan Laut Jawa. Yang kelima, elit ekonomi. Bangsawan dan pedagang kaya memiliki pengaruh besar. Keenam, ada pertanian subur. Basis ekonomi dengan pertanian yang makmur. Yang terakhir adalah masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai mahapatihnya. Saya Azaminur Fawas menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.